Berkaitan Al-Hikam Hikmah yang 72 daripada Syekh Ibnu Athaillah Asyakandari, tanda amal diterima. Sebelum kita melanjutkan, adakah Bunda dan Bapak kita bercerita, menyampaikan sesuatu, ataupun bertanya sesuatu? Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam. Bapak Rahman. Ini memang perlu saya kira supaya kita lebih nanti bisa evaluasi diri tentang tanda-tanda amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya pahami wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam Bunda Nur. Siap-siap lah minyak kayu putih untuk menggosok mata Bunda ya. Kalau enggak kami kena semua itu. Silakan Bu. Dalam konteks kehidupan sehari-hari tentu ada peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya contoh saja kita selesai melaksanakan bulan suci Ramadan berpuasa selama 30 hari serta segala amal ibadah, kan tujuannya la'allakum tattaqun. La'allakum mudahan bertakwa. Jadi kalau puasa itu 30 hari tidak melahirkan ketakwaan, artinya amalnya itu ya dipertanyakan. Ada peningkatan ketakwaan wa ta'ala dalam artian menjalankan perintah, menjauhi larangan. Yang kedua adalah saya kira istiqomah dalam kebaikan. Nah, kalau orang sudah mampu untuk istiqomah dari kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan selama ini, ya insya Allah itu satu tanda-tanda bahwa amalnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga barangkali bisa kita lihat dari ketenangan dalam hati dan jiwanya. Kalau jiwa dan hatinya masih sering berontak, hati lebih banyak berontaknya daripada ketenangannya, itu saya pikir apa yang dilaksanakan itu gerak badan, hanya sekedar gerak badan, hanya zikrullah tetapi tidak sampai di dalam lubuk hatinya. Kalau ketenangan itu belum mampu untuk didapatkan. Selanjutnya saya kira senantiasa terus beramal soleh, mengerjakan watawasau bisabar. Artinya senantiasa menganjurkan dan menganjurkan kepada kesabaran. Nah seperti itu barangkali cuman ini yang masalah kemudian saya ingin kesabaran ini yang penting Bu ya, barangkali saya pertanyakan. Karena dalilnya jelas innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah ini yang memang apakah kita mampu untuk bersabar dalam menghadapi berbagai ujian, cobaan, tantangan, kendala, dan masalah yang saya kira tidak ada satu manusia yang tidak menghadapinya. Nah inilah kesabaran, dan wujud kesabaran seperti apa sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Demikian Bu ya, sedikit pandangan tentang amal-amal, tanda-tanda amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan saudaraku Putra ingin menyampaikan sesuatu. Sebentar Bu ya, lagi azan Bu ya. Tunggu habis azan dulu. Gimana Babik, Syekh Babik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Abang Bi. Syukur alhamdulillah Buya sehat. Alhamdulillah. Salam. Bagus, apa kabar? Jarang bertemu. Baik, alhamdulillah baik. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Hikam, kitab daripada nukilan Ibnu Athaillah Asy-Syakandari, insya-Allah kita sarahkan apa dalam nukilan dari tanda diterimanya amal ini. Barang siapa yang mendapatkan buah dari amalnya sekarang, maka itu adalah tanda diterimanya amal di akhirat nanti. Barang siapa yang merasakan buah dari amal ibadahnya saat ini, seperti dapat melihat rahasia sesuatu, kenikmatan bermunajat, ketenangan hati, dan sebagaimananya. Dikatakan dalam hadis, Allah memberikan kenikmatan di dalam solat adalah tanda bahawa solat diterima dan ia akan mendapatkan balasan di akhirat nanti. Jadi dalam hal ini ada terkadang dalam solat itu kita mencari kenikmatan. Ketika seseorang mencari kenikmatan, maka ia lalai daripada Allah. Tetapi seseorang yang bijak, dia menghadap kepada pemberi sehingga diberikan kenikmatan oleh Allah. Nah, kenikmatan inilah buahnya. Tanda amal diterima tadi itu manis ianya dalam solat, manis ianya dalam berzikir, lapang dalam keadaan solat, tenang, lezat, bahagia, dan begitu juga ianya di dalam keadaan berzikir. Sehingga memberi bekas apa yang telah Allah tancapkan di hatinya, perubahan-perubahan yang baik. Karena akan membawa dampak kepada dirinya. Akan membawa dampak. Maka pernah dikatakan, di dalam solat, di dalam zikir, itu ada beberapa lintasan. Ada lintasan nafsu, ada lintasan syaitan, ada lintasan daripada firasat, ada lintasan petunjuk. Nah, disinilah yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari, seperti dapat melihat rahasia sesuatu. Dibukakan alam malakut ketika ianya di dalam solat. Dibukakan alam malakut ketika ia dalam berzikir. Jadi tak lain, ada bunda-bunda kita, bapa kita dalam keadaan solat itu ditampakkan. Ya, sebagaimana pernah diceritakan oleh bunda dan bapa kita, itu keterkaitan sir yang terbuka kepada alam malakut yang menjadi petunjuk baginya. Itu bukan nafsu, itu bukan syaitan. Tandanya ada. Apa tandanya? Batang tubuh itu dingin, dada itu lapang, ada kelezatan yang amat sangat yang tidak bisa kita ceritakan. Itu tanda petunjuk masuk. Ketika godaan daripada setan akan membawa was-was. Itu tandanya.
Godaan daripada setan akan membawa was-was. Sedangkan petunjuk membawa ketenangan, kenyamanan, kemanisan, kelezatan, dan kebahagiaan. Itu petunjuk. Sedangkan nafsu, yang ianya berupa lintasan dalam solat tadi itu, apa yang pernah kita kerjakan, dia akan mengulang-mengulang dalam perulangan yang keterkaitan yang pernah kita lakukan. Seperti kita ada memasak, ini mak-mak memasak toge umpamanya. Dia lagi sholat, teringatlah, oh toge saya nanti nggak ditutup masuk ke cowok ini. Ini salah satunya lintasan begitu. Itu nafsu itu. Sendal nanti teringat, itu nafsu, itu lintasan nafsu namanya itu. Nah, cara mengobatnya kalau ada lintasan nafsu yang sebagaimana pernah kita sampaikan dengan mengatur pergerakan napas. Tahan. Untuk lintasan setan, daripada setan, di situ untuk mengobatinya dengan berzikir. Nah, lintasan firasat ini ada tanda-tanda nanti diberikan kepada anggota tubuh kita. Karena firasat ini merupakan yang keterkaitan adalah berupa tanda-tanda. Sedangkan petunjuk tadi itu langsung. Jatuh kepada Nabi Muhammad adalah wahyu, jatuh kepada seseorang adalah hidayah ataupun disebut ianya ilham. Langsung, kalau ilham itu langsung. Kalau firasat, tanda-tanda. Disinilah yang sebagaimana yang menjadi pedoman kepada kita keterkaitan bab dalam solat, keterkaitan dalam bab zikir ataupun dalam keadaan tafakur. Yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari di Al-Hikam hikmahnya, barang siapa yang merasakan buah dari amal ibadahnya saat ini seperti dapat melihat rahasia sesuatu. Nah, itu rahasia tadi itu sir. Jadi sir ini ada pembagian. Ada sir keilahian, maka menatap, menghadap selalu dan bertawajuh kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau sir yang keterkaitan alam malakut, maka itu ditampakkan sebagai petunjuk. Kalau sir ilmu, maka akan ada mengalir ilmu di situ di hati kita dengan sendirinya, paham yang Allah berikan. Nikmat rasanya itu. Jadi yang dikaitan tingkatan daripada sir ini bukanlah yang umum, akan tetapi di situ ada perbedaan agar dapat kita mengerti ketika hati itu condong kepada Allah, bermakna sir lagi terbuka menghadap kepada Allah. Ketika sir terbuka kepada sesuatu alam malakut, dan ada juga ditampakkan bahwa ada kepala binatang. Ada suatu perjalanan yang ditampakkan kepala binatang yang banyak. Manusia berbadan tetapi kepalanya binatang. Itu sir yang lagi dibukakan juga. Ada juga kita di sini, orang membicarakan kita dari jauh, kita dapat mendengarkan. Itu juga dibukakan, sir. Waalaikumsalam, Bunda. Inilah yang dikatakan barang siapa yang merasakan buah dari amal ibadahnya saat ini, seperti dapat melihat rahasia sesuatu. Itu salah satu buah yang Allah berikan kepadanya. Agar terhindar ianya daripada ujub dan riya, cepat dietikatkan. Apa itu? Ketika kita mendengarkan sesuatu, cepat, ya Allah, ya Tuanku, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah yang memberitahu di atas pendengaranku. Aku tidak tahu apa-apa, ya Allah. Agar kita terhindar daripada ujub. Ketika kita dilihat dalam malakut, jangan berbangga diri. Karena itu akan berbangga diri, akan menjadi suatu kesombongan, akan menjadi hijab di sana. Maka bersandar dengan nikmat, bersandar dengan buah, tidak bersandar dengan Allah jadinya. Ketika hal itu dilihatkan, maka cepat dietikatkan, ya Allah, ya Tuanku, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya ini diperlihatkan untukku agar aku memperoleh petunjuk, ya Allah. Tunjukilah aku yang hak, ya Allah. Etikatkan cepat seperti itu. Agar terhindar hati tadi itu riya dan ujub. Ketika dilihatkan kepala binatang, manusia sedikit sekali yang ianya berkepala manusia yang utuh. Ada juga yang mukanya itu gelap diperlihatkan.
ada juga yang berkepala binatang, beraneka ragam binatang yang dilihatkan. Cepat etiket astagfirullahaladzim, ampuni aku ya Allah, sesungguhnya ini diperlihatkan adalah bagaimana aku menarik kepada diriku ya Allah, tunjukilah aku ya Allah. Nanti akan menjadi sesuatu hal bisa kita mengobati atas izin Allah. Di situ kita merasa mampu, di situ akan terhijab. Itu godaan. Ketika kita memberikan sesuatu, insya Allah Allah berikan kesembuhan kepada sesuatu tadi itu, cepat etikatkan, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau lah yang maha menyembuh ya Allah. Karena kita baru tidak dapat memberikan bekas. Kita baru tidak dapat memberikan bekas. Contoh, api itu baharu tidak? Pisau? Baharu. Pisau baharu? Baharu. Pisau baharu? Ya. Api baharu. Ya, tolong dibiar dulu Bunda Siti ya. Bunda kita ini lagi di jalan ini. Kita bermaknakan jadi baharu. Setiap yang baharu tidak dapat memberikan suatu bekas. Yang dapat memberikan bekas hanya Allah. Ketika kita mengitikadkan yang baru dapat memberi bekas, kata kafir. Jangan dikatakan ketika kita dilukai oleh pisau, pisau itu tidak dapat memberikan bekas. Yang dapat memberikan bekas itu Allah. Pisau itu baru. Ketika Allah tidak mengendaki kulit ini tidak kena pisau, tidak akan Allah kehendaki itu. Karena itu barang baharu. Jadi jangan dikatakan pisau itu melukai. Karena setiap yang baru tidak dapat memberikan bekas. Jadi ketika kita diberitahu tadi itu untuk hal yang keterkaitan kepada penyembuhan, bukan kitalah yang menyembuhkan, akan tetapi Allah. Lalu ada terkadang kita mengucapkan, oh kita tolong orang lain. Oh bukan karena saya ini dia tidak akan sukses. Kan baru kita. Kafir itu. Sedangkan kesuksesan seorang tadi itu telah tertulis di Lauhul Mahfuz, sudah ada takdirnya. Contoh, ada di dalam room ini, dalam majelis kita ini, dikatakan bersorak kian gemari. Wah, tidak gara-gara saya itu tidak akan berhasil. Memberi bekas tidak yang baru, bermakna kafir itu. Karena Allah semuanya, kita dipertemukan karena Allah. Kesungguhan tadi itu Allah berikan petunjuk. Karena sebaik-baiknya memberikan petunjuk, karena sebaik membimbingnya hanya Allah. Di sini kuncinya. Di sini kuncinya. Barang siapa yang mendapatkan buah dari amalnya sekarang, maka itu adalah tanda diterimanya amal di akhirat nanti. Ada balasan yang Allah segerakan, ada yang balasan yang Allah tangguhkan. Apa yang Allah tangguhkan? Sebagaimana hal-hal yang Allah janjikan. Kenikmatan-kenikmatan yang disebut jannah. Itu yang Allah tangguhkan. Di padang mahsyar akan dilihatkan golongan-golongan tadi itu. Adanya yaumul hisab, adanya yaumul mizan, adanya yaumul sirat, adanya yaumul akhir. Sementara kita sekarang itu yang mana disegerakan Allah. Contoh, ketika hati tadi itu berdusta, dia gelisah. Bermaknakan disegerakan Allah. Ketika menzikirkan, mendawamkan dengan yang cepat tadi itu, dengan tepat, maka hadir tidak kelapangan di dada kita. Kenikmatan, kelezatan di dalam kita berzikir tadi itu. Itu namanya Allah segerakan. Balasan yang Allah segerakan di dunia ini. Jadi ketika dia beribadah dalam dunia ini,
ada kenikmatan, kelapangan, kelezatan, dan kebahagiaan serta ketenangan, maka Allah berikan ianya di surga seperti itu juga. Allah balas. Kita berbicara dalam hal ini ada penyakit hati kita. Contoh saja, pernah kita sampaikan, ketika kita dalam suatu forum, terkadang hati tadi itu kan berkata-kata. Berperang dia dalam dua itu. Terkadang ingin berbicara. Kan begitu? Tergesa-gesa kita menyampaikan. Terkadang ada suatu penolakan, sesuatu kita tak nafikan cepat di situ. Nah, itu ada dua dasar. Ada yang disegerakan, ada yang ditangguhkan dahulu. Nah, ditangguhkan ini adalah suatu hal yang keterkaitan menahan. Menahan tadi itu. Menahan itulah sebagian daripada sabar. Menahan kita ketika kita tidak berbicara di saat itu kita telah menang dalam apa tadi itu. Tidak tergesa-gesa di sana. Contoh, ada kita berprasangka buruk. Kita tidak mau menunaikan prasangka buruk tadi itu. Itu menahan diri namanya. Ada kebencian tadi itu, tidak mau kita ikuti kebencian tadi itu menahan diri namanya. Ada prasangka buruk, ada dongkol, ada iri, tidak mau kita mengikutinya, itu menahan diri namanya. Itulah yang dikatakan sebagian daripada sabar, menahan diri. Maka Imam Ghazali mengatakan, sesungguhnya manusia itu sedikit yang bersabar dengan hawa nafsunya. Kita ingin berbicara tadi itu kan terkaitan nafsu. Ada yang diridhoi, ada yang dimurkai. Barang siapa yang mendapatkan buah dari amalnya sekarang, maka itu ada tanda diterimanya amal di akhirat nanti. Yang sebagaimana dia merasakan kelapangan di dadanya, di dalam sholat, zikir, membaca Al-Quran, kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan, ketenangan, baik pun dalam ianya merasakan Allah dalam bab muraqabah, merasa diawasi Allah, baik dalam bermusyahadah, hatinya itu lapang. Itu tandanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dia melihat, mendengar, bergerak, senyum sudah menjadi ibadah. Sudah menjadi ibadah. Gerak dan diamnya itu sudah menjadi ibadah. Maka hatinya itu lapang saja, tenang, nikmat saja. Semakin nikmatnya, susah dia menceritakan, membandingkan kenikmatan tersebut. Itulah surga yang Allah berikan di dunia ini. Ada surga yang Allah anugerahkan, ada surga yang Allah janjikan. Surga yang Allah berikan di dunia ini adalah nikmat beribadah, nikmat berzikir, nikmat membaca Al-Quran, nikmat dalam musyahadah, nikmat dalam muraqabah. Tidak henti di setiap gerak dan diam penglihatan dan pendengarannya itu selalu di situ diberikan kelapangan oleh Allah, selalu diberikan kelezatan oleh Allah, kenikmatan dan kebahagiaan. Ini buahnya. Kalau mengefek kepada dirinya, jelas tentu ada perubahan kepada kebaikan. Ketika warid yang Allah berikan kepada dirinya tadi itu, maka perubahannya itu baik. Apa contohnya? Tergantikan dalam hal-hal suatu keburukan menjadi suatu kebaikan. Dahulu dianya suka berdusta, dia berusaha untuk jujur. Dahulu banyak nongkrongan, sekarang dia menyendiri, nggak mau lagi banyak cerita. Dahulu tergesa-gesa, sekarang itu sudah banyak tenang ianya. Itu tanda warid yang Allah berikan sehingga tergantikan sifat buruk dan kepada sifat kebaikan. Kita tidak bisa berbuat baik kecuali Allah yang memberikan kebaikan. Kita tidak suci kecuali Allah yang mensucikan.
Bagaimanapun kita berbuat baik masih terletak di hati kita, itu belumlah satu kebaikan, tetapi masih ingin diakui. Tetapi seseorang tadi itu yang dikatakan baik, tidak lagi berdetak di hatinya, tapi setiap detak hatinya Allah, Allah, Allah. Ya Buya, sudah siap ya. Sebentar, sebentar. Ya, lanjut. Ya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua perkataan kita adalah atas izin Allah, atas kasih sayang. Semoga kita dari Kurang jelas suaranya itu. semua kita amal ibadah kita hanya di pertolongan Allah. Di pertolongan. Semua amal ibadah kita hanya ajaran Nabi kita Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begini ya, kalau enggak disampaikan mungkin belum tenang hatinya ya. Hati ini ya yang membuat musuh. Jadi waktu sholat Jumat Bu ya, di hati saya Bu ya, di berkata-kata dalam hati dalam sholat, kamu belum beradab sama guru, belum beradab. Segera carilah guru, cepat-cepat kita menghadap. Jadi sampai saya gimana nih, guru pun hari Jumat enggak nge-live, bagaimana aku cari guru, bagaimana aku sampaikan ini, mau aku telepon pertemuan malam kemarin bukan di WA, nggak mungkin lah aku telepon, harusnya kayak kemarin kayak orang banyak yang mendengar, baru bagus. Malam kemarin itu kita sama Haji Dharma yang merasakan salah paham. Haji Dharma pun demikian begitu, bahasa kasar dari kami sini enggak tahu. Kalau Haji Dharma pun tahu, enggak mungkinlah demikian untuk melemparkan kata-kata begitu. Saya pun karena tahu, karena enggak mungkinlah saya diri sendiri pun untuk membilang guru semacam itu. Enggak mungkin pun demikian semacam itu. Karena apa? Itu adab kita sama guru. Jadi yang permasalahannya, akulah waktu itu ketawa ya, itu aja ketawa, karena mendengarnya, kalau bahasa kami ya itulah ya, karena mendengarnya sampai aku ketawa, walaupun aku tidak berkata demikian seperti itu, tapi dengan ketawa pun saya udah merasa kurang adab sama guru. Dari situlah Bu ya, aku merasa sendiri kurang adab aku. Dari situ. Walaupun demikian aku tidak mengatakan itu. Begitu pula juga Bunda kita Haji Dharma demikian, begitu juga kalau dia pun dia tahu, enggak mungkinlah begitu dikatakan bahasa kasarnya. Karena kita ini semua dalam salah paham. Semua kita dalam kesalahan. Pun dari situlah kurang adab dari aku, cuma ketawa aja dari situ. Kalau untuk permasalahan nggak ada, aku pun nggak ada salah, karena nggak demikian kita ngomong kayak gitu. Haji Dharma pun nggak mau kayak gitu. Cuma yang kesalahannya cuma saya sendiri aja ketawa, karena saya tahu bahasa saya sendiri. Hari itulah kesalahan saya Bu. Malam ini Bu ya,
tangan di atas kepala dua. Saya minta maaf besar-besar Bu ya sama Bu. Karena kesalahan ini dibawa dalam sholat. Karena ini menyangkut dengan hati saya. Nggak tenang saya. Karena kenapa? Nggak beradab saya. Begitulah Bu ya. Sampai tunggu-tunggu lah Bu ya. Oh hari Jumat enggak leh Bu ya. Bagaimana aku sampaikan ini, saya minta maaf. Apa aku depon aja di ya? Kalau aku depon merasa kurang pantas. Karena yang kejadian ini di room. Dengar orang ramai. Kalau aku depon karena berdua aja sama Buya kurang pantas, enggak ada saksi ya kayak malam kemarin. Itulah lebih bagus kita dileh aja. Itulah Buya. Karena ini menyangkut adab kita sama guru. Makasih Bu ya. Ini udah azan. Itulah Bu ya. 5 waktu. Terima kasih. Ya. Iya. Alhamdulillah saudaraku putra bangsawan. Keterkaitan bahasa Bunda Dharma tidak tahu. Karena ada serak suaranya itu, jadi terputus suaranya, itu saja. Jadi alhamdulillah tidak ada yang salah. Tapi di sini ada sesuatu hal saling berlapang dada kita. Nah setelah saudaraku tadi itu lapang dada itu langsung sekarang dingin itu sekarang itu. Tahu ya. Sekarang walaupun mau sholat udah lega ya. Udah minta maaf. Alhamdulillah. Kayak dulu Bu ya. Ada bunda kita juga dulu. Entah siapa dalam ini, entah Bunda Nurjaya yang kalau kita panggil Buya, bunda itu panggil buaya. Begitulah. Oh iya. Nah, jadi sampai sekarang masih teringat kayak kejadian malam semalam itulah Bu ya. Jadi kan merasa kalau kita ketawain, merasa kita ngolok-ngolok guru, merasa kita kurang beradab. Itulah Bu ya. Itulah Bu ya. Terima kasih Bu ya. Iya, ya saudaraku. Waalaikumsalam Bunda Nika. Baik. Sudah lega Bunda Dharma? Kan tidak ada kesalahan itu. Cuman suara Bunda Dharma serak dia jadi terputus suaranya. Ya Bu ya. Ini udah waktunya Bu ya. Permisi dulu Bu ya. Ya. Biar ini sengaja dulu. Kita sambung. Bagi saya, Gimana Bunda? Bagi saya Buya tidak ada masalah. Karena memang suaraku yang bermasalah tadi malam Buya, jadi saya tidak salahkan ya. Berat sekali Buya. Ini lagi saya dari kampung dingin sekali jadi tidak tahu diapain ini suara. Lenyap-lenyap suaraku Buya. Parau itu. Kita lanjutkan dulu Bunda. Ada apa lagi yang Bunda mau sampaikan sebelum kita melanjutkan ini? Ya, dia ada sebentar Bu. Kenikmatan bermunajat, ketenangan hati, dan lain-lainnya. Jadi barang siapa yang ianya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berwudu saja ianya sudah ada pancaran kenikmatan di hatinya, mendingin anggota tubuhnya, bermakna tepat kedudukan cara mendawamkan berwudu tadi. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ianya berwudu dan sambil ianya berzikir, maka Allah sucikan zahir dan batinnya. Kan pernah disampaikan,
ketika kita pandang yang banyak pada satu tadi itu, secara otomatis hati itu Allah di saat berwudu itu. Allah. 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 Dan begitu juga di saat kita sholat tadi itu, maka di hati Allah dengan sendirinya. Ketika hati mengucapkan Allah dengan sendirinya, menyebar ke seluruh ujung rambut, seujung kaki, bermula di dada ini, dingin, nikmat, sejuk, lapang, lezat. Tenang di situ. Ini dikatakan kenikmatan dalam sholat yang Allah berikan, kenikmatan dalam beribadah Allah berikan. Di saat seseorang tadi itu mendengar, hatinya Allah menyebar ke seluruh anggota tubuhnya, dingin anggota tubuhnya, dan menjadi kenikmatan kepada dirinya. Di saat ianya melihat, di saat naik turun napasnya, dalam keadaan apapun gerak dan diam, itu Allah berikan kelapangan, kelezatan dan kenikmatan. Itulah buah yang Allah segerakan di dunia ini, dan itulah sebagaimana nanti di akhirat ianya memperoleh amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas tentu perubahan kepada dirinya tadi itu hari demi hari meningkat perubahan kepada dirinya. Waalaikumsalam Bapak Jamil. Kenapa? Dia tahu bahwa ketika ianya berwudu tadi itu adalah perkara taubat, maka ketika ianya ada prasangka buruk di antara subuh sampai zuhur, dia tidak mau lagi berprasangka buruk antara zuhur dan asar. Ketika ada antara asar tadi itu ada dia tersinggung sama orang lain, tergores hatinya, dia berusaha untuk melepaskan tadi itu dengan berwudu zahir dan berwudu batin, maka daripada asar ke maghrib berubah ianya. Dan sampai juga maghrib kepada isya, dan berulang terus sampai terus, maka menjadi ianya kepribadian yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan ianya untuk tersebut. Bukan kita diberikan kesungguhan, akan tetapi penyucian daripada Allah, kenikmatan daripada Allah. Dan ketika ianya mau tidur, dia rasakan ada kesalahan dia melangkah, ada kesalahan mengambil hak orang lain, ada kesalahan ianya melihat, berpikir dan mendengar, dan ada kesalahan kepada suaminya, ada kesalahan kepada istrinya, ada kesalahan kepada anak-anaknya, tetangga, teman kantornya, dan orang banyak. Maka di situ dia minta ampun kepada Allah sebelum tidur dahulu. Sehingga ketika bangun tidur teringat langsung, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah ya aku, ya Allah. Pada saat itu juga, hari itu juga Allah segerakan ianya minta maaf kepada orang yang disakitinya tadi. Pada hari itu juga ketika dia bangun tidur, dimudahkan dorongan hati, dicarinya orang yang tadi itu sekiranya ada tersakiti hatinya, dia meminta maaf ianya. Inilah cerminan ketika Allah berikan kemudahan dan kelapangan di hati itu, maka dia mudah meminta maaf dan tidak mau mengulangi lagi. Ini dampak yang dahsyat perubahan kepada amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari berubah ianya. Dahulu tidak ada sesuatu kepada kebohongan, berubah ianya berusaha untuk jujur. Dahulu ada banyak berprasangka buruk, sekarang itu tidak mau dia lagi mau berprasangka buruk. Dahulu banyak dia berbicara, siap itu dia mau berbicara rasanya tertahan di tenggorokannya ini. Pernah kejadian seperti itu ketika kita ingin berbicara tetapi tertahan di tenggorokan, susah kita berbicara. Telah berusaha kita berbicara, rasanya rasa tercekik. Itu sebenarnya isyarat daripada Allah, petunjuk daripada Allah. Apa petunjuk daripada Allah? Ketika kita mau berbicara banyak tadi itu, hal-hal yang tidak perlu dibicarakan akan menjadi sesuatu hal yang tidak baik kepada kita, maka dikunci oleh Allah sehingga lisan kita itu terjaga daripada perkataan buruk. Itu adalah dalam naungan Allah. Dampak-dampak perubahan seperti itulah yang diberikan tanda amal diterima sehingga berbuah ianya dan beradab kepada Allah dan beradab kepada manusia. Terzahir di sana.
Terzahir di situ. Sehingga merasa takut ianya berkata saja dalam hati itu untuk suatu keburukan, takut ianya. Karena dia tahu Allah yang maha mengetahui yang batin, Allah maha mengetahui yang zahir. Itulah sebagaimana firman Allah Ta'ala, orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan 2 surga. Surat Ar-Rahman ayat 46. Bagaimana cara mendawamkan? Pernah kita sampaikan. Ini adalah terjadi pergerakan nafas kita, ini adalah ilmu Allah yang sebagai cahaya bagi kita, yang merujuk kepada muraqabah, merasakan Allah maha mengetahui ketika tarakinya pergerakan nafas, tanazulnya pergerakan nafas, Allah mengetahui yang zahir, tarakinya pergerakan nafas, Allah maha mengetahui yang batin. Sehingga apa? Berbersangka buruk, mau berniat buruk saja kita sudah takut duluan itu. Ini iman. Ini iman yang sempurna. Jadi untuk mengukur keimanan kita, bagaimana kita dalam keramaian dan bagaimana kita dalam kesendirian. Ketika dalam keramaian masih ingin mengharapkan sanjungan dan kemuliaan daripada orang lain, bermakna hati kita dalam dikuasai oleh hawa kalbu. Ketika dalam kesendirian tadi itu condong kita berpikir-pikir hal-hal yang tidak baik, yang keterkaitan dengan suatu perkataan yang hati yang berniat buruk kepada orang, ingin mencelakai orang lain, ingin menzolimi orang lain, dan ingin menzolimi diri kita yang terkaitkan kepada iri dan benci tadi itu, menzolimi diri kita. Jadi orang yang sempurna imannya tadi itu, baik dalam keramaian dia tidak mengharapkan sanjungan daripada makhluk, tetapi dalam kesendirian, baik dalam keramaian hatinya itu sibuk merasa diawasi oleh Allah. Sibuk dengan Allah hatinya tadi itu. Inilah yang diterapkan satu hari demi hari. Sehingga demi hari tadi diterapkan dalam konteksnya hal yang kita sebutkan daripada subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib kepada isya, sampai ke subuh lagi. Rotasi dalam putaran. Putaran apa? Lingkaran. Lingkaran apa? Qalaqah. Lingkaran harus ingat selalu kepada Allah. Beruduk tadi itu ingat tidak kepada Allah. Solat tadi itu ingat tidak kepada Allah. Melangkah tadi itu ingat tidak kepada Allah. Di saat melihat ingat tidak kepada Allah. Saat mendengar ingat tidak kepada Allah. Berputar tidak jarum jam tadi itu. Jarum jam adalah detak daripada jantung, maka dikatakan detik. Maka setiap detik tadi itu Allah, 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 Allah. Kan 24 jam, 12 la ilaha illallah, 12 Muhammadur Rasulullah. Maknanya hati yang selalu menghadap kepada Allah, zahir menunjukkan jalan kepada Rasulullah. Itu dikatakan 24 kepada jam, setiap detiknya itu mengantarkan kepada gerak jantung kita. Allah, Allah, Allah. Baik melangkah, baik kita mengayunkan tangan, baik kita melihat, baik kita mendengar. Kalau Allah telah memberikan cahaya tawajuh, maka Allah berikan dahulu adalah waridat ilayah, dengan waridat ilayah itulah yang dikatakan istiqomah kepadanya. Kita tidak akan bisa istiqomah kalau Allah belum berikan waridat ilayah. Hati tadi itu belum bisa. Kalau jasad kita telah jelas istiqomah, kalau hati belum. Karena hati itu dikuasai oleh Allah. Sedangkan jasad kita itu adalah menunjukkan kebesaran Allah yang selalu istiqomah. Yang pernah kita sampaikan, mata kita istiqomah untuk melihat, pendengaran kita istiqomah untuk mendengar, penciuman kita istiqomah untuk mencium, lisan kita istiqomah untuk berkata, tangan kita istiqomah untuk mengambil dan bekerja, dan kaki kita istiqomah untuk melangkah. Gerak jantung memompa darah, paru-paru menyalurkan saluran pernapasan, usus mencerna pemakanan. Istiqomah selalu anggota tubuh kita ini
Tidak ada mata mengambil alih kepada pendengaran, tidak ada pendengaran mengambil alih kepada penciuman, penciuman tidak ada mengambil alih kepada perkataan, perkataan tidak mengambil alih kepada tangan, tangan tidak mengambil alih kepada langkah, dan usus pun tidak mengambil alih pekerjaan jantung, jantung tidak mengambil alih pada pergerakan napas kita. Karena sudah istiqomah masing-masing. Jasad kita itu telah amanah, tetapi lalai hati tadi itu terhijab dengan keinginan yang banyak, terhijab dengan penyakit hati, terhijab dengan pemikiran yang buruk, dengan tipu daya setan, sehingga di situ setiap jantung tadi tidak terdengar lagi ucapan yang dikelimahkannya. Padahal setiap detak jantung itu Allah, Allah. Ketika telah terbuka, maka itulah yang dikatakan anggota tubuh dan hati tadi itu sejalan. Sehingga apa? Ketika ianya melihat, istiqomah hati Allah. Ketika ia mendengar, istiqomah hati Allah. Itu Allah hembuskan tadi itu. Apa? Waridat. Cahaya Allah yang Allah masukkan kepada hati tadi itu. Ada waridat asal yang Allah berikan. Ada waridat yang Allah berikan kenikmatan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Waridat asal semuanya Allah berikan kepada makhluk Allah, terutama kepada manusia. Kalau tidak ada itu kepada alam semesta, kiamat. Yang disampaikan itu oleh Ibnu Athaillah As-Sekandari dikatakan nikmat imdah. Kan sudah tahu asal itu yang dijelaskan kepada ruh tadi itu. Di sebalik ruh tadi itu, kalau tidak ada ilmu Allah, tidak ada kodrat Allah, tidak ada iradah Allah, tidak akan ada. Mati kita. Itulah cahaya Allah yang asal Allah berikan kepada kita, sehingga dapatlah bergerak, dapatlah mengetahui, dapatlah melihat, dapatlah mendengar, dapatlah kita merasakan sesuatu. Dan begitu juga alam ini. Ruh daripada alam ini adalah ilmu kodrah dan iradah Allah. Ketika cahaya Allah itu sudah ada kepada ruh, tetapi terhijab dengan kecintaan duniawi tadi, sehingga tertutup. Ketika Allah membukanya kembali hijab, maka disebut ianya itu adalah hembusan warid ilayah. Sehingga hati seseorang tadi dalam berzikir itu sejuk, lapang rasanya itu, dingin rasanya itu. Ada juga rasa terbelah. Kan pernah disampaikan tanda-tanda waridat ilayah yang Allah berikan ada beberapa. Yang pertama, ada ianya dimimpikan terbelah dadanya. Ada rasa dicabut dekat jantungnya itu. Ada daging, lalu dicuci, dimasukkan lagi. Ketika itu badannya menggigil kedinginan itu. Itu benar itu. Jika seseorang ada dalam perjalanan tersebut, yang keterkaitan dalam mimpi itu adalah penyucian. Ada juga dalam solat dan zikir dia itu. Dikeluarkan. Seolah-olah dikeluarkan. Dicuci di situ. Dia dapat merasakan itu. Ya, kerap terjadi ini dalam mimpi. Kerap terjadi itu dalam mimpi. Ada juga di saat zikir, ada juga dalam keadaan sholat. Yang kedua, tandanya dada itu merasa terbelah. Ketika merasa terbelah itu lapang semua dada. Lapang sangat itu. Nggak bisa kita menceritakan kelapangannya. Lega sangat di dalam dada kita itu. Ketika itu diapakan, berubah diri tadi itu. Karena itulah Allah menyucikan tandanya. Yang ketiga, ada seperti jantung di bawah itu menetes air. Setiap tetesan air itu memecah seperti uap, setiap uap itu memecah memberikan kenikmatan di dada itu, menyebar ke seluruh anggota tubuh. Ada juga yang keempat bergemuruh, ada juga yang dingin menggigil anggota tubuhnya itu. Itu merupakan cara Allah dalam bab penyucian tadi itu kepada seseorang yang Allah kehendaki. Sehingga
Aribillah mengatakan, ketika waridat ilahiyah itu masuk kepada hati seseorang, maka berubah 180 derajat. Keburukan-keburukan itu digantikan dengan kebaikan. Kelalaian-kelalaian itu digantikan dengan ketaatan. Kelupaan-kelupaan itu digantikan dengan selalu ingat. Mudah saja dia, dan berkesesuaian dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Rasul kepada sahabat ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa tanda-tanda nur yang Allah berikan kepada seseorang tadi itu?" Maka Rasulullah menjawabnya, tanda pertama, Allah berikan kelapangan di dadanya. Tanda yang kedua, Allah mudahkan ianya selalu ingat kepada Allah. Assalamualaikum guru. Mohon maaf lambat. Waalaikumsalam. Allah mudahkan ianya mengikuti perintah Allah. Allah mudahkan ianya menjauhi segala larangan Allah. Itu tanda-tanda Allah memberikan nur kepada seseorang tadi itu. Ya, waalaikumsalam saudaraku Fikri. Itu tanda-tandanya. Maka ketika barang siapa yang mendapatkan buah dari amalnya sekarang, maka ia itu adalah tanda diterimanya amal di akhirat nanti. Barang siapa yang merasakan buah dari amal ibadahnya saat ini, seperti dapat melihat rahasia sesuatu. Ketika dia solat, melihat kejadian, lintasan daripada petunjuk tadi itu, lintasan daripada perasaan, itu termasuk buah daripada amalnya. Kenikmatan, kelapangan, kelezatan, kebahagiaan, dan ketenangan, buahnya itu. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memberikan kenikmatan di dalam solat. Allah memberikan kenikmatan dalam solat. Karena dia tidak lagi merasakan ianya solat, dan tidak juga dia itikadkan Allah yang solat, akan tetapi dia solat di atas ilmu qadrah dan iradah Allah serta kemudahan dan pertolongan Allah. Inilah ubudiyah, kehambaan. Merasa seseorang tadi itu mampu, dia telah syirik dia. Banyak orang dalam keadaan kesyirikan berhari-hari. Banyak keseharian-harian seseorang tadi itu dalam kesyirikan dalam beribadah, kesyirikan dalam berkata, kesyirikan dalam apapun ianya kerja. Kenapa? Karena dia merasa mampu. Padahal dia dimampukan Allah. Dia merasa melihat padahal dia diperlihatkan Allah. Dia merasa mendengar padahal dia diberikan pendengaran Allah oleh Allah. Ketika ianya merasa melihat tadi itu, itulah yang dikatakan melalaikan dan lalai. Ketika dia melihat, dia mengetahui dan menyadari bahwa ianya melihat merupakan diperlihatkan Allah, itulah orang yang ingat kepada Allah. Dan begitu juga dia beribadah. Tidaklah mampu ianya beribadah untuk mengerjakan solat kecuali di atas kodrah, iradah dan pertolongan Allah. Bukan langsung dia merasa begini, tidak. Yang ada hanya kegelisahan di dalam solat. Yang ada kepuasan saja, tidak ada kelezatan, ketenangan, kemanisan. Kebahagiaan dalam solat itu tidak ada. Hanya gelisah saja. Duduknya tidak tepat. Pernah disampaikan ketika seseorang ianya solat, merasa solat sirik kofi. Ketika ia mengatakan dan mengitikadkan Allah yang solat, sirik jali. Di mana duduknya? Kita tetap dalam kehambaan, tetapi kita bersandar kepada Allah. Tanpa adanya pertolongan Allah, kita tidak akan bisa solat. Tanpa adanya kodrah, iradah dan ilmu Allah, tidak akan bisa kita salat. Ini yang selalu didawamkan.
Nah, lalu yang pernah telah diijazahkan bagaimana kita berwudu, bagaimana kita takbir tadi itu, bagaimana kita mengucapkan illallah, bagaimana kita salam tadi, apa yang kita dawamkan di ke kanan dan di tengah tadi itu dan ke kiri tadi itu. Itu ada perbedaan semua, ada maknanya semua. Sehingga ketika itu selalu menghadap, bermakna Allah berikan kenikmatan di dalam solat, zikir dan membaca Al-Quran. Apapun ibadah Allah berikan, Allah tambahkan kenikmatan, Allah berikan kelapangan, Allah berikan kemudahan. Apapun itu, Allah berikan itu. Yang dimaksud dengan dua surga pada ayat ini adalah yang sebagaimana orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan dua surga, kata Allah dalam firman-Nya di surat Ar-Rahman ayat 46. Jadi di sini disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang dimaksud dengan dua surga pada ayat di atas adalah surga sekarang seperti kenikmatan. Itu surga yang sekarang itu surga yang Allah berikan segera balasan. Ada yang Allah tangguhkan. Contoh, tanpa adanya penjernihan hati tadi itu, kita tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan. Karena belum Allah kehendaki. Walaupun 5.000 kita berzikir, walaupun 10.000 kita berzikir, walaupun berapa rakaat pun kita solat, kan maksimal solat duha itu kan 12 rakaat itu. Minimalnya 2. Selalu kita lazimkan itu. Tetapi kalau misalnya belum Allah menghendaki untuk hembusan waridat ilahiyah tadi itu, maka tidak akan dapat itu kenikmatan itu. Ketika Allah memberikan, maka dia tuh sangat nikmat dan rindu akan beribadah tadi itu. Akan solat rindu, zikir rindu, membaca Al-Quran rindu, berbuat baik rindu. Ada kerinduannya, menunjukkan rindu kepada Allah, bukan ucapan atau pengakuan, akan tetapi mudah ianya menjauhi segala larangan Allah, mengikuti segala perintah Allah. Dimudahkan Allah. Tidak akan ada hatinya itu umpamanya dongkol-dongkol kebencian lagi itu. Kenapa? Sedikit saja dia benci, hatinya langsung menegur itu. Apa teguran? Digelisahkan oleh Allah. Anak ini ketika seseorang tadi itu membenci, merupakan kenikmatan yang Allah berikan, merupakan kelembutan hati yang Allah berikan. Maka ketika dia membenci tadi itu, langsung gelisah hatinya. Ketika dia bersangka tadi itu, gelisah hatinya. Mau berdusta pun gelisah hatinya, walaupun belum berucap, gelisah dahulu hatinya. Karena ini adalah petunjuk daripada Allah, yang sebagaimana balasan segera kepadanya, yang disebut hidayah. Sehingga ditunjuki ianya jangan dilakukan. Dan ketika ianya menerima tadi itu dan tidak ianya mengikuti perkara-perkara yang buruk, berniat buruk tadi itu dikatakan pertolongan daripada Allah. Disitulah yang dikatakan oleh Rasul, sesungguhnya kita tidak terlepas daripada pertolongan Allah. Ketika berbuat buruk pun terhindar kita daripada perbuatan buruk, tak luput daripada pertolongan Allah. Di sini letaknya. Ini terletak kepada kalbu latif, hati yang lembut. Sedangkan hati seseorang yang keras tadi itu, malahan dia tidak merasa gelisah. Ada nikmat di hatinya itu. Ketika dia iri dan dengki kepada orang itu, senang saja dia melihat orang itu susah. Itu hati yang keras. Itu sebenarnya nikmat tadi itu adalah nikmat istidrat, hukuman daripada Allah. Tetapi dia tidak mengetahui, mengekalkan. Senang saja dia melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Tetapi kalau hati yang lembut itu merasakan kesusahan orang, ingin ia membantu, tidak dapat dengan materi, dengan tenaga, tidak dapat dengan tenaga, dengan ilmu, tidak dapat dengan ilmu, dia berdoa. Karena dia merasakan bagaimana keadaan seseorang tadi itu. Sementara hati yang keras, ada saja orang itu pakai sendal baru, matanya langsung berbeda itu. Manyun-manyun itu mulutnya sendiri itu. Ketika ada terjadi kepada seseorang tadi itu hal-hal yang tidak diinginkan, dia bahagia. Ini hati yang keras.
ketika hati yang keras itu ada kedua kaitan, hati yang buta dan mati. Sedangkan hati yang lembut itu merupakan sesuatu hal yang diberikan Allah karena telah Allah sucikan, sehingga dia dapat merasakan apa yang terjadi di hatinya berupa suatu keburukan-keburukan tadi, sehingga dia tidak mau mengikutinya. Ini dikatakan nur akalnya itu telah terpancar. Nur akalnya tadi telah terpancar, sehingga dapat ianya membedakan yang mana bisikan daripada nafsu, yang mana bisikan daripada syaitan, yang mana daripada Allah, yang mana daripada malaikat, dapat ianya membedakan. Karena nur akalnya tadi telah terbit. Dahulu kita tidak akan tahu itu, kecuali kalau misalnya kita diberitahu sebagai petunjuk kepada kita, maka kita dapat mengetahui, mudah kita memfilternya tadi itu. Kenapa? Kemudahan yang Allah berikan. Walaupun kita tahu tetapi tidak Allah kehendaki, terhijab dengan ilmu karena tidak diamalkan. Orang yang Allah berikan ilmu lalu mudah diamalkan, itulah orang-orang yang Allah kehendaki. Ada juga orang diberitahu ilmu tetapi susah dia mengamalkan karena hatinya terhijab. Tapi kalau orang tadi itu diberikan kemudahan oleh Allah, dia menuntut ilmu tetapi mudah dia mengamalkan. Itulah orang-orang yang diberkahi dalam berilmu. Diberkahi umurnya, diberkahi rezekinya, berkah ilmunya. Yang dimaksud dengan dua surga pada ayat di atas adalah surga sekarang seperti kenikmatan, kenyamanan dalam keadaan, dan merasa gembira dan tersingkap hakikat sesuatu. Yang sir tadi itu, baik sir dalam bentuk keilahian yakni ketuhanan. Tuhan tidak bisa dikaji, yang bisa dikaji bab ketuhanannya. Kalau Tuhan dikaji menjadi Tuhan orang itu, banyaklah orang mengaku-ngaku Tuhan karena Tuhan yang dikajinya. Yang dikaji itu ketuhanan, citra daripada zat yang menunjukkan kepada zat, itulah nurullah tadi itu yang dikaji. Maka dilarang untuk mengkaji zat. Itu perbedaan antara Tuhan dan ketuhanan. Jauh berbeda makna bahasanya itu. Dan merasa gembira dan tersingkapnya hakikat sesuatu. Ketika hakikat sesuatu itu tersingkap, maka terkadang sama pohon pun ianya dapat merasakan bagaimana pohon itu. Terkadang berkata dalam hatinya pohon itu bisa untuk obat. Nah, itu adalah sesuatu hal kasaf yang Allah bukakan. Itu tersingkapnya hakikat sesuatu tadi itu. Ada juga di alam malakut, diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, diperlihatkan azab kubur. Ada juga diperlihatkan kepala binatang, ada juga mendengar walaupun dia dalam negeri kita dapat mendengarkan orang tersebut di luar negeri. Tetapi orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersandar kepada kenikmatan yang Allah berikan. Itu merupakan sesuatu buah daripada amalnya, tetapi tetap ianya menghadap tujuannya hanya kepada Allah. Nanti bisa akan menjadi hijab kepadanya. Orang yang bertujuan kepada kenikmatan dalam solat, maka tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan dalam solat. Tetapi kalau orang bertujuan kepada Allah dalam solat, maka Allah berikan kenikmatan dalam solat. Dan begitu juga dalam zikir, begitu juga dalam membaca Al-Quran. Maka ketika orang tadi itu menuntut ilmu, ingin dimuliakan, ingin karamah, ingin kesaktian, bermakna orang tersebut lalai. Terhijab ianya. Dan surga nanti akhirat seperti istana bidadari dan tingginya derajat di surga. Maka dibukakan. Pernah dikatakan, sebagaimana ketika sir dibukakan, maka ada kalakah. Yang pertama, tandanya di saat solat,
di saat zikir itu lintasan petunjuk. Apa itu? Contoh begini. Ada dalam kita solat itu ada lingkaran. Lingkaran itu orang ramai di situ berjubah putih dan bermukanya bercahaya dan senyum kepada kita. Dan kita di tengah. Nah, ini adalah lingkaran. Lingkar itu dikatakan melingkari. Melingkari itu dikatakan kalakah. Dan sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya taman-taman surga itu adalah kalakah zikir. Ini adalah tanda seseorang tadi itu diangkat derajatnya oleh Allah, maka dikumpulkan sama yang pertama itu orang-orang yang beriman. Yang berikutnya itu dikumpulkan dengan orang-orang yang sabar. Yang berikutnya dikumpulkan dengan orang-orang yang bertakwa. Berikutnya dikumpulkan orang-orang yang soleh. Bukan sebatas apa yang ditampakkan, akan tetapi berubah kepada dirinya. Secara otomatis berubah kepada dirinya. Berkata buruk saja dia sudah tidak mau. Melangkah kepada keburukan sudah tidak mau lagi dia. Dia dalam naungan Allah. Apa kata Rasulullah SAW? 7 orang dalam naungan Allah. Yang pertama, orang yang menyesali kesalahannya lalu menetes air matanya dan bersungguh-sungguh ianya bertobat. Ini adalah orang dalam naungan Allah. Yang kedua, dalam menangis ianya dalam solat, menangis ianya dalam zikir, menangis ianya dalam bermusyahadah. Cuman tangisannya itu bukanlah dibuatnya, akan tetapi di atas kelembutan hatinya yang Allah lembutkan, sehingga ia dapat merasakan hudurnya hatinya dengan Allah. Maka dikatakan, ketika seseorang tadi itu menangis ianya dalam berzikir, menangis ianya dalam solat, menangis ianya kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ingin betul-betul berubah, maka setelah ia solat dan berzikir tadi dihapus air matanya, diusapkan ke anggota tubuhnya. Apa kata Aribillah? Air mata seseorang yang jatuh itu, yang tersentuh kepada anggota tubuhnya, maka diharamkan api neraka menyentuhnya. Itu tanda-tanda orang dalam naungan Allah. Tanda-tanda orang-orang dalam naungan Allah. Dan perlu diingat, seorang murid apabila merasakan suatu kenikmatan beribadah, hendaknya ia tidak berbangga diri dan terperdaya dengannya. Pernah disampaikan. Jangan pernah kita itu tujuan kepada kenikmatan dan ada kebanggaan kepada diri kita, apa yang tersingkap, apa yang dilihatkan, apa yang ditajalikan. Jangan berbangga diri. Maka cara-cara mengobati tadi itu selalu diitikadkan hal